Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan hari ini adalah waktu terbaik untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Dia. Mari sebelum kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk datang lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dan begitu berlimpah bagi kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Hari ini kami menyiapkan hati kami, menyiapkan seluruh hidup kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami minta supaya Engkau melawat setiap kami. Kami minta supaya hadirat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah ini kami minta supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami yang hari ini melayani Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama-sama. Biarlah pengurapan-Mu, pengurapan yang datang dari surga, itu turun menaungi setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini menjadi waktu Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami. Dan kami akan mempersembahkan segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku semua dimanapun sedang berada, mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita akan membawa hati kita, seluruh jiwa kita, menyembah, memuji Dia. Sebab kita ada sebagaimana ada sekarang, semua karena kemurahan Tuhan. Satu pujian sama-sama kita naikkan di hadapan Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sangat baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Bapa, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami ada sebagaimana ada karena-Mu Tuhan. Kau hiasi hidup kami, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama-sama, aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Kita ada karena kebaikan
naikkan Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terang aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dia layak menerima segala pujian, Dia layak terima segala kemuliaan, sebab semua kemurahannya diberikan kepada kita. Mari kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Yesus penyelamat hidup kita, Dia kebenaran yang menyelamatkan kita. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup, mari sama-sama kita naikkan pujian hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sama-sama, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan, ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu
menyembah, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami memujamu Tuhan, selama ku hidup. Kami mau menyembah-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memberi harapan, Tuhan yang baik. Kami menyembah-Mu. Mari kita undang hadirat Tuhan. Mari kita masuk ke dalamnya. Mari kita berdoa bersama Roh Kudus dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Mari Roh Kudus jamah kami. Mari Bapa lawan kami. Biarlah balaya secara masih. Sebab Kau kebenaran, sebab Kau pengharapan, sebab Kau segalanya dalam hidup kami. Kami menyembah. Mari sekalian. Biarlah balaya secara masih negara. Biarlah karala balaya secara. Biarlah karala masih keria. Biarlah Tuhan dimuliakan, biarlah Tuhan disembah, biarlah dipuji, sebab Dia yang layak, Raja di atas segala raja. Kami menyembah, haleluya, kami menyembah. Inilah hati kami bagimu. Mari serahkan hati sama-sama kepada Tuhan. Mari serahkan seluruh hidup kita pada saat ini. Dia layak disembah, Dia layak dimuliakan. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sekali tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sama-sama kita nyanyikan.
sebagai iman kita bersama di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Kita mau lebih lagi bersama dengan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Sekali lagi sama-sama. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku ya Tuhan, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa di sorga, ini hati dan hidup kami. Kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, bawa kami mengenal Engkau lebih dalam, masuk rencana-Mu yang indah, hidup dalam kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami penuh dengan kuasa dan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Engkau memberkati semua kami yang sedang beribadah, dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami, atau mungkin kami sendiri saja. Kami percaya Engkau tetap sama memberkati ya Tuhan. Mari Tuhan, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu hidup ya Tuhan. Firman-Mu kebenaran, itu menghidupkan kami. Kami sambut firman dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, kita sudah menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Tema kita hari ini tentang kehidupan di dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mari kita ingat sama-sama bahwa Tuhan berharap ketika kita menerima keselamatan oleh kasih karunia, maka kita yang sudah diselamatkan bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran. Sebab kita semua adalah saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, biarlah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya Bapamu dimuliakan. Nah saudara, oleh sebab itu mari kita akan sungguh-sungguh belajar betapa pentingnya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau baca dari kitab Ibrani pasal 12, mulai ayat 5 dan 6 lebih dahulu, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-9 sampai 13. Mari kita dengarkan. Ibrani 12, ayat yang ke-5, 6, kemudian 9 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang
tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Amin. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini, dan ini luar biasa. Yang pertama, Tuhan mengajari kita jangan lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, tentu Tuhan tidak hanya memanjakan kita, tetapi juga mendidik kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Dan dari ayat yang kita baca, di sana dikatakan atau bahkan ditanyakan, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya apa? Supaya hidup kita ini memiliki kualitas yang baik, kita menuai buah-buah dari kebenaran hidup kita, dan kita tidak menjadi orang yang disebut orang yang pincang, orang yang terpelecok, orang yang goyah, tapi kita jadi orang-orang yang sembuh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya mencoba merenungkan, saya mencoba mendengarkan apa sih maksudnya Tuhan ketika Tuhan itu ingin supaya anak-anaknya ini berjalan dalam kebenaran. Sebenarnya, saudaraku sekalian, kalau kita jadi anak Tuhan yang hidup benar, itu bukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan, tetapi juga bertambah-tambah lagi itu untuk kebaikan kita. Saudara, ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan. Saya yakin kalau saudara mendengar ini, saudara akan menjadi orang yang suka untuk hidup dalam kebenaran. Sebab memang hasilnya adalah kebutuhan kita semua. Saudaraku, yang pertama begini. Kalau kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, maka kita akan mendapat kasih dari Bapa di sorga. Loh, ini penting. Sebab apa? Anak-anak yang mendapatkan kasih di mata Bapaknya, dia akan mendapatkan begitu banyak berkat tanpa ada halangan, tanpa ada sumbatan. Sebab apa? Dia telah beroleh kasih karena kehidupannya, karena karakternya, karena sikapnya, dan Bapaknya itu akan memberi begitu banyak berkat tanpa harus terkendala. Saudaraku sekalian, dalam hidup kita akan menemukan kenyataan. Tidak semua anak-anak yang dikasihi oleh orang tuanya itu hidupnya benar. Dan anak-anak itu ada yang menjadi anak penghiburan, tapi juga ada yang menjadi anak pergumulan. Menjadi anak penghiburan ketika mereka punya sikap hidup yang benar, dan itu menyejukkan hati orang tua. Tetapi menjadi anak pergumulan ketika sikap hidupnya itu tidak sesuai kehendak orang tua, tidak sesuai dengan kebenaran, dan menimbulkan kepedihan dalam hati orang tua. Di hadapan Tuhan kita pun sama. Saudara dan saya ini dididik oleh Tuhan, kadang diperingatkan, bahkan kadang ditegur dengan keras oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan supaya kita ini punya buah-buah kebenaran dalam hidup kita, sehingga kita memuliakan nama Bapa kita, tetapi kita juga akan menikmati buah atau hasil dari kehidupan yang seperti itu. Kalau kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran, maka tidak ada kasih Bapa yang terhalang buat kita. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, maka niscaya Tuhan akan memberikan kepada kita, karena memang kita layak menerima semua kemurahannya. Anak-anak yang banyak melanggar perintah orang tua tentu tidak sekonyong-konyong akan banyak diberi berkat, tetapi diperingatkan, tetapi diajar dulu, dijanji dulu, mau berubah enggak, itu kan biasanya sama, saudara-saudara. Hari ini saya menyampaikan kembali kebenaran ini buat kita semua. Jadilah anak penghiburan di hadapan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, supaya buahnya akan kita nikmati sendiri, yaitu kasih dari Bapa di sorga, kasih dari Roh Kudus, kasih dari Tuhan Yesus. Ketika kita salah, itu menyiksa diri kita sendiri. Ketika kita berbuat dosa, melanggar firman Allah, sebenarnya yang rugi bukan Tuhan, kita sendiri yang rugi. Kita akan merasa tidak layak, kita menjadi lemah iman, kita tidak yakin bahwa doa kita akan dijawab, kita akan tidak yakin bahwa hidup kita ini berkuasa sebab Roh Kudus berpihak pada kita.
Ada begitu banyak buah yang tidak baik ketika kita itu menjadi seorang anak yang banyak melanggar firman Allah, hidup dalam dosa dan kesalahan, maka itu berbuah yang tidak baik. Tetapi kalau kita sebaliknya, kita hidup dalam kebenaran, sungguh-sungguh belajar hidup benar, bukannya kita menikmati sendiri hasilnya? Ya, kalau kita sedang berdoa di dalam Roh Kudus, maka kita yakin Roh Kudus itu tidak berduka karena kita. Roh Kudus tidak memalingkan wajahnya karena dia melihat dosa kita yang kita lakukan. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita merasa sangat aman. Kita akan yakin kasih Tuhan itu mengalir dengan limpah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita berbuat kesalahan, kalau kita masih hidup dalam pelanggaran, cepat-cepat bertobatnya, cepat-cepat berubahnya, cepat-cepat ambil komitmen kembali, supaya kasih Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kita. Ingat, dalam masa-masa sukar seperti ini, kita semua sangat perlu kasih Tuhan, belas kasihan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat kita perlukan. Sekarang dalam dunia bisnis betapa banyak orang bangkrut. Ya, orang-orang yang dulu berjaya di sektor wisata misalkan, di perhotelan dan sebagainya, banyak yang gulung tikar. Orang yang modalnya besar, banyak yang bangkrut. Saudara, kalau kita bisa hidup dengan penuh berkat berlimpah, saya percaya itu hanya karena Tuhan sedang terus mengalirkan berkat-Nya. Saudara, mari kita lakukan hidup benar, supaya kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu tidak pernah terganggu dalam hidup kita. Setuju saudara-saudara? Ya. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, ini penting sekali. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, supaya kamu jadi saksi. Dan mau tidak mau, kita semua anak-anak Tuhan adalah saksi. Jadi yang kita perlukan menurut Tuhan adalah kehadiran Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan aliran kuasa Roh Kudus. Nah saudara, orang yang hidup benar, maka dia bisa menerima kuasa Roh Kudus itu. Sebab namanya saja Roh Kudus. Tidak bisa mengurapi orang yang hidupnya dalam dosa dan kebencian, dosa dan kejahatan, dosa dan segala rupa-rupa hawa nafsu. Ya, Roh Kudus adalah roh yang kudus. Bagaimana dia bisa tinggal betah kerasan dalam hidup seseorang apabila orang itu suka dengan kebenaran, bukan kejahatan. Roh Kudus memang berdiam dalam kita, tapi ingat, setiap orang bisa mendukakan Roh Kudus. Setiap orang bisa memadamkan roh. Setiap orang bisa membuat Roh Kudus itu menjadi terluka. Dan saudara-saudara, kalau Roh Kudus itu sudah tidak lagi melihat kebenaran dalam hidup kita, maka kuasanya yang dia mau berikan kepada kita menjadi terganggu. Tetapi kalau kita belajar hidup dalam kebenaran, dalam hidup kita menjaga kekudusan, maka dengan mudah waktu kita berdoa, Roh Kudus dengan senang hati, dengan sukacita, dia urapi kita terima kuasa, sehingga doa-doa kita begitu mudah dijawab. Sehingga karena kita, maka sekeliling kita diberkati oleh Tuhan. Orang yang diurapi itu bawa berkat loh saudara. Orang yang diurapi Tuhan bekerja, dia bawa berkat di tempat kerjanya. Saudara tahu Yusuf kan? Yusuf itu diurapi Tuhan karena imannya, disertai Tuhan kata Alkitab, disertai roh Tuhan sendiri. Di rumah Potifar yang tidak kenal Tuhan, Yusuf membuat Potifar diberkati. Nah saudara, ketika Mesir mengalami sebuah tantangan dengan seluruh dunia, akan terjadi 7 masa kelimpahan tapi 7 masa kelaparan. Gara-gara Yusuf, seorang yang diurapi roh Tuhan ini, seluruh dunia diberkati. Saudara, Tuhan itu tidak melihat seberapa tinggi sekolah kita, seberapa banyak uang kita. Dia tuh lihat apakah kita mencintai kebenaran dalam hidup ini, supaya rohnya bisa mengurapi kita. Dan berbahagialah orang yang diurapi oleh Tuhan. Mazmur 20 ayat 7. Kita lihat ayat ini. Coba saudara dengarkan. Daud itu juga sama. Kenapa Daud itu begitu luar biasa, ya, memberikan satu kerajaan pemerintahan yang luar biasa kuat di tengah bangsa Israel waktu itu, karena Daud mengalami ini. Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7.
Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Ya. dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Saudara dengar ya. Saudara dengarkan ini. Siapa orang yang diberkati Tuhan? Orang yang diurapi. Siapa yang bisa diurapi? Ya orang yang mau menjaga hidupnya benar. Tuhan tidak mungkin mengurapi seorang pendusta. Tuhan tidak mungkin mengurapi seorang yang tidak setia kepada keluarganya dan pasangannya. Tuhan tidak akan mengurapi anak-anak yang suka memberontak kepada orang tua. Tuhan tidak akan mengurapi seorang istri yang terus melawan suaminya walaupun dia suka berdoa. Saudara, kebenaran itu harus menjadi gaya hidup kita. Dulu kita belum benar, kita harus berlatih. Sekarang semakin benar, lama-lama kita memang meninggalkan semua yang jahat. Memang kita telah memutuskan jadi orang yang suka hidup benar. Amin, saudara. Ayo hidup benar, buahnya kita nikmati sendiri. Kalau sudah hidup benar, maka Roh Kudus akan sangat mungkin dengan penuh sukacita dan sangat mudah mengurapi saudara. Sehingga saudara di mana-mana tempat, engkau menjadi berkat. Amin, ini luar biasa. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, ini yang kita perlu juga. Orang yang hidup benar akan beroleh damai sejahtera. Ya, bukankah manusia itu sangat membutuhkan damai sejahtera? Tadi siang saya mengisi waktu setelah saya mempersiapkan diri untuk membagikan firman ini, saya melihat di YouTube sebuah kisah nyata. Ada seorang pria yang membunuh istrinya. Di Australia ini terjadi, sungguh-sungguh terjadi. Dan kemudian, ya ini tapi memang pasangan tidak benar dan pasti di luar kebenaran firman Tuhan. Ya, ini pasangan laki-laki dengan transgender, saudara. Dan kemudian singkat cerita, mereka ini satu rumah, hidup bersama, dan kemudian sering bertengkar, dan terjadilah pembunuhan. Suaminya membunuh istrinya. Suaminya bingung, ya, takut nanti istrinya busuk. Saudara tahu diapakan? Direbus, saudara, istrinya. Dipotong-potong, direbus. Waktu dia lagi merebus daging istrinya, tiba-tiba kompor listriknya membuat konslet itu kamar atau rumah apartemennya itu. Dan dia memanggil tukang listrik yang dari manajemen apartemen itu. Ketika tukang listriknya masuk ke rumah itu, dia mencium bau yang sangat amis. Dan dia lihat kresek-kresek yang besar-besar. Dan dia tanya kepada pria itu yang bernama Markus. Wah, Markus namanya, saudara, ya. Jadi mungkin saja agamanya Kristen tapi tidak hidup benar, saudara. Dan Markus menjawab dia sedang merebus daging babi, saudara. Itu daging istrinya, saudara. Singkat cerita, petugas listrik ini walaupun curiga tidak menunjukkan wajah kecurigaan, tetapi begitu selesai dia melapor kepada pihak manajemen lapor polisi, dan akhirnya digerebek polisi. Markus seolah-olah bersikap tenang, tetapi sebenarnya tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, dan kemudian ketika polisi menggeledah, dia lari, saudara. Dan ketika dia lari, dia mencoba lari dari penyergapan. Akhirnya karena dia hilang, saudara, pakai anjing pelacak. Dan akhirnya anjing pelacak menemukan, ya, ada tong sampah besar berwarna orange. Anjingnya menyala di tong sampah itu terus. Ketika dibuka, benar, ternyata Markus ada di dalam tong sampah. Tapi dia sudah menyayat nadinya sendiri dan lehernya. Dia juga mati, saudara, bunuh diri. Kisah yang tragis. Tetapi ini fakta. Orang yang berbuat jahat tidak akan punya damai sejahtera. Walaupun dia punya perform seolah-olah tenang di muka umum, tapi hatinya menuduh dia. Tetapi dosanya menyergap jiwanya. Dia tidak punya damai sejahtera. Saudara mau hidup damai sejahtera? Walaupun mungkin kita bukan orang yang punya banyak uang, walaupun kita nggak punya pangkat tinggi, walaupun kita mungkin tidak sehebat orang lain, tapi kita bisa punya damai sejahtera yang turun dari surga. Dengan cara apa? Kita hidup benar di mata Tuhan. Hidup benar memang tidak mudah, tapi itu memberikan damai sejahtera. Ayo saudara-saudara, siapa di antara kita yang kepingin hidupnya itu rasanya di bumi seperti surga, selalu merasakan kasih Bapa, ya, tidak pernah putus dari hadirat Tuhan. Saudara juga selalu menerima kuasa dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus. Dan juga saudara melimpah damai sejahtera, ketenangan. Saudara harus hidup benar. Orang lain hidup dalam kesalahan, biarlah, itu bukan kita.
Orang yang di luar sana makin hari makin jahat, biarlah, itu bukan kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan di akhir zaman akan muncul masa pembiaran. Tuhan berkata begini, biarlah yang jahat makin jahat, biar yang cemar tambah cemar, tapi siapa yang menyucikan diri akan semakin suci, siapa yang menguduskan diri akan semakin kudus. Sudah lihat, di akhir zaman ini itu sudah terjadi. Orang yang jahat makin jahat dan tidak terkendali, makin tega berbuat jahat. Tapi orang yang mencari Tuhan akan semakin mencari Tuhan dan akan menemukan kerajaan surga dalam hidupnya. Saudaraku, biar hidup kita mengikuti seluruh ketetapan Tuhan, hidup benar, dan kita menikmati segala berkat Tuhan, kasih, kuasa, dan damai sejahtera. Kita nyanyi lagu yang tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita nyanyi sama-sama, biar firman ini menguatkan kita dan memberkati kita. Terima kasih Bapa. Ini kami tidak mau serupa dengan dunia ini. Kami mau sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalam-Mu jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Siapa yang rindu hidupnya untuk Tuhan, saya nyanyi sungguh-sungguh pujian ini. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalam-Ku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalam-Ku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin ya Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Siapa di antara kita yang pengen sungguh-sungguh hidupnya dalam berkat Tuhan? Serahkan selalu menerima kasih Tuhan. Tidak ada kendala, sebab engkau hidup benar. Kau akan terima kuasa Tuhan. Tidak harus kotot-kotot minta kuasa. Kalau hidup benar, dengan otomatis Tuhan dengan sukacita memberi kita urapan. Dan bukan hanya itu saja, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tidak perlu dialiri rasa takut, khawatir. Orang yang takut, khawatir karena takut tidak ditolong Tuhan, kan? Ya kalau kita hidup benar, kenapa harus takut? Tuhan pasti menolong. Saudara, serahkan hati pada Tuhan hari ini. Siapa yang butuh Tuhan, tundukkan hatimu, berdoa sungguh-sungguh, biar Tuhan ubah hidup kita. Makin kita mengasihi Tuhan, makin besar buah berkat yang kita terima dari Tuhan. Saudara boleh sungguh-sungguh berdoa masing-masing. Siapa yang butuh Tuhan, siapa yang mau hidup benar, saudara boleh angkat tangan sama-sama. Kami akan mendoakan saudara bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa di surga, lawatlah seluruh umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, semua yang mendengar firman-Mu. Firman adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Kalau kami hidup dalam kesalahan, kami menderita, dituduh oleh dosa kami sendiri. Kami dirusak oleh intimidasi karena pelanggaran kami sendiri. Kami juga bisa diserang roh-roh jahat, diganggu, diikat, dilumpuhkan. Kami jadi tidak berdaya. Tapi kalau kami mau hidup benar, maka kasih, kuasa, damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari dalam tangan-Mu. Kami sungguh mohon ampun untuk dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Ajari kami mencintai kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami hidup dalam sukacita. Ini hidup kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Saya percaya kita semua diberkati, dan kita akan berjalan kuat, tidak berjalan pincang atau terplecok. Kita percaya Tuhan menyertai. Sekarang kita akan siapkan perjamuan kudus bersama-sama. Mari saudara bisa bagikan roti dan anggur, dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan.
Silakan saudara akan membagikan unsur perjamuan kudus roti dan anggur sehingga semua menerima ya. Kalau ada anak-anak kecil yang belum dapat beriman sendiri tentang korban Tuhan, jangan mengangkat sendiri, tetapi diangkatkan orang tuanya. Nanti oleh iman orang tuanya maka anak itu diberkati dan diselamatkan. Ya, kalau sudah siap, kita akan angkat roti lebih dahulu ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengakui Engkau telah mati di kayu salib untuk kami semua. Kami menerima roti ini sebagai tubuhmu yang disalibkan bagi kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dilayani oleh para malaikat. Kami dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Apabila kami sakit, kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sebab kami menerima janji oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Kami percaya di kayu salib segala kesengsaraan kami sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai. Saat ini kami percaya kami dilepaskan dari penderitaan, kesengsaraan, dari segala kutuk karena dosa yang mengikat kami. Semua sudah selesai. Kami terima roti ini sebagai tubuh Yesus yang menyelamatkan dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat berterima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kami tidak hanya memakan sekeping roti, tetapi ada kuasa Tuhan yang supranatural dalam perjamuan kudus. Kami beriman bahwa kami bersekutu dengan tubuh Yesus, sehingga kami diberkati, sehingga kami diampuni, diselamatkan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari angkat juga anggur. Tuhan yang mengajarkan anggur menjadi darahnya. Dan kita akan berdoa kembali sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami, supaya kami disucikan, dikuduskan, kami dibebaskan dari segala hukuman. Kami percaya darah Yesus membentuk kami menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya darah Yesus adalah pagar perlindungan ilahi bagi sebelah kami. Semua yang jahat, rancangan setan terhadap kami, segala serangan-serangan yang diarahkan kepada kami saat ini oleh darah Yesus digagalkan, dibatalkan, dilepaskan. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, mari bersyukur sejenak. Ya, kita nyanyi bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan kudus. Kami percaya sepanjang minggu depan Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Ada kuasa surga yang menaungi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menerima perjamuan kudus. Kini saatnya kita sekalian akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya,
Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa kaum laki-laki Israel ketika mereka datang ke rumah Tuhan 3 kali di dalam setahun mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Ya, dan kita saat ini datang kepada Tuhan memberikan seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita yang pertama adalah hidup kita. Tetapi kemudian kita juga mempersembahkan harta kita. Kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Ketika seseorang memberi persembahan, itu artinya bahwa dia menghormati ya orang yang diberi persembahan. Dan biasanya yang diberi persembahan adalah seorang raja ya. Dan ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu adalah karena kita menghormati Tuhan. Kita begitu komitmen dengan Tuhan. Maka hari ini kita akan sungguh-sungguh memberikan persembahan kita dengan hati yang rela, dengan hati yang sukacita. Sebab persembahan adalah bukti pendudukan diri kita dan kecintaan kita kepada Tuhan. Ya, mari kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk seluruh persembahan yang dibawa ke hadapan Tuhan nanti bisa ditransfer melalui rekening gereja yang ada tertulis di layar ini ya. Kemudian persembahan juga bisa dibawa ke rumah Tuhan ya melalui para staf yang ada di gereja kita. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mari kita akan serahkan seluruh persembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan ini akan disucikan, kudus bagi Tuhan yang menerimanya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ini adalah persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Persembahan yang kudus, persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Allah. Haleluya. Namun Tuhan, selain hidup kami ini, kami juga mempersembahkan uang kami di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan telah berkati dalam hidup kami kembalikan kepadamu sebagai penghormatan kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap persembahan kami, setiap taburan yang kami berikan di dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas setiap kami yang memberi persembahan dengan sukacita, yang memberi persembahan dengan rela. Setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan, supaya semuanya berhasil oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah persembahan kami ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami bawa seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita di dalam ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Nah Saudara, dalam keadaan seperti ini banyak orang sedang mencari Tuhan. Saudara juga bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan dengan memperkenalkan gereja kita kepada orang lain. Saudara, sekarang kita bisa menikmati ibadah dengan online seperti ini. Kesempatannya begitu besar. Mari, kalau saudara lihat ada orang-orang yang membutuhkan Tuhan, sharekan video ibadah kita, perkenalkan gereja kita. Sangat mungkin lewat pelan saudara banyak jiwa diselamatkan, banyak orang dikuatkan. Amin. Mari kita akhiri dengan doa berkat. Semuanya mari arahkan hati sekali lagi pada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripadanya sendiri. Mari angkat tangan saudara. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai saudara sekarang sampai selamanya. Terjadilah atasmu, engkau diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, tanganmu dibuat berhasil untuk apapun yang kau kerjakan, dan Tuhan menjauhkan darimu malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa hidupmu. Maranatha, Tuhan datang kembali, dan kita akan naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata amin. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah
Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam ibadah kita. Shalom. Shalom.